Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, Mazmur ini merupakan salah satu sastra yang paling kuno di antara karya sastra yang pernah ditulis. Mazmur ini ditulis oleh Musa, seorang pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer, sekaligus pemimpin rohani yang luar biasa. Secara umum, kehidupan Musa dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode 40 tahun pertama, di mana Musa lahir lalu diangkat sebagai anak oleh putri Firaun, hingga dibesarkan di kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran muda yang hebat. 40 tahun pertama hidup Musa berada di istana, menjadi orang terbaik, terhebat di zamannya dari antara bangsanya. Musa hidup menjadi seorang pangeran muda luar biasa, penuh fasilitas, menjadi orang terkaya, terbaik dan terhebat. Hidup di istana memberi Musa kelimpahan, bukan saja fasilitas hidup, tapi juga ilmu yang tinggi, sebuah pembentukan pendidikan dasar yang berkualitas, berkelas istana. Kemudian periode yang kedua dari kehidupan Musa adalah pada masa 40 tahun berikutnya. Dia berada dan hidup di tanah Midian, di mana ia bekerja sebagai pengembala kambing domba milik mertuanya dan menjadi orang yang dianggap tidak berarti apa-apa. Kehidupan istana seolah sirna belaka setelah ia menjadi buron, dan gara-gara kecintaannya kepada bangsanya Israel dan bukan kepada Mesir. Hatinya selalu gelisah dan terpanggil untuk membela saudara sebangsanya. Ketika dia melihat saudara sebangsanya dianiaya orang Mesir, dengan spontan darahnya mendidih lalu dia membunuh orang Mesir itu. Akhirnya Musa menjadi buronan. Musa kemudian tinggal di padang rumput dan menjadi gembala domba. Tetapi periode terakhir dalam kehidupan Musa dimulai ketika ia diperintahkan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, di mana saat itulah ia sadar bahwa Tuhanlah segalanya, sekaligus Tuhan menjadi sandaran hidup baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir, tentu saja perintah itu ditolak oleh Musa, sebab bukan hal yang mudah berurusan dan memimpin orang Israel. Sebuah tugas yang super berat, harus memimpin orang Israel yang jumlahnya 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan bangsa Israel adalah orang yang disebut sebagai orang yang tegar tengkuk. Musa berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, yang siang dan malam melihat mukjizat, melihat tiang awan dan tiang api, namun tetap saja tidak percaya kepada Tuhan dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun menolak, tetapi akhirnya Musa menerima panggilan Tuhan juga, karena Tuhan yang berdaulat atas hidupnya mengutus, menetapkan Musa harus berangkat memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, 3 periode hidup Musa menghantarkan dia kepada suatu doa yang ditulis di dalam Mazmur nomor 90 ini. Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu tercatat dalam Mazmur nomor 90 ayat yang ke-10. Lalu di ayat ke-12 Musa menulis, berdoa demikian kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa banyak merenungkan tentang makna perjalanan hidup
manusia, khususnya hari-hari perjalanan hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa sepanjang-panjangnya usia seseorang di dunia, tetap akan datang juga masa di mana Tuhan akan memanggilnya pulang. Oleh sebab itu, hidup yang dijalani di bumi seharusnya menjadi masa persiapan menjelang kehidupan di dalam kekekalan kelak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita telah mempergunakan waktu-waktu hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki? Marilah kita menghitung hari-hari kita, memperhatikan dengan cermat dan memahaminya dengan bijak, supaya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Celakalah orang-orang yang tidak menghitung hari-hari mereka, yang tidak meneliti dengan cermat, dan yang menyanyiakan waktu kehidupan mereka. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita yang masih ada ini? Yang pertama, saudara, kita harus mengurangi dosa dan kesalahan serta perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak hidup terus-menerus di dalam dosa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di dunia ini? Kita harus menambah kebajikan dalam kehidupan kita. Selama Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup, marilah kita hidup untuk Tuhan dan melakukan kebenarannya, supaya hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus membagikan hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kemampuan, kelebihan, dan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah kita miliki, mari kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita tetap bersaksi dan setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Engkau masih memberikan tubuh yang sehat, waktu, kesempatan untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini. Tuhan, tolong kami supaya kami seperti Musa mau berdoa dan belajar bagaimana menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami dapat menjadi orang yang bijaksana, dapat menggunakan waktu hidup kami dengan baik, dan dapat hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.